Salah satu resiko ketika kalian memutuskan untuk menjadi abdi negara adalah siap ditempatkan di mana saja. Khususnya bagi kalian yang daftar di instansi Kejaksaan RI. Nah, kalau untuk sistem penempatan di instansi Kejaksaan RI itu kan acak banget ya. Jadi sulit gitu loh ditebak nanti kalian dapatnya di mana. Dan masalah penempatan ini kalau nggak salah udah sempat disinggung juga ya di salah satu surat yang kalian gunakan saat mendaftar di awal maupun saat daftar di akhir itu udah diberitahu gitu loh kalau siap ditempatkan di mana saja dan ya kalian sudah menandatanganinya. Oleh karena itu, inilah yang jadi salah satu penyebab ya banyak peserta yang akhirnya mengundurkan diri karena tahu gitu loh dapat penempatan yang jauh dari rumah. Kan sayang banget ya perjuangan kalian selama ini tapi ujung-ujungnya kalian itu ngundurin diri. Terlebih lagi teman kalian yang mungkin nggak lolos, yang nggak masuk ke kuota itu kan kasihan juga ya. Yang seharusnya dia bisa ngambil malah kalian gitu loh yang mengundurkan diri dan akhirnya kuota itu tidak bisa diambil. Sebenarnya untuk hidup di rantau itu nggak yang buruk-buruk banget lah ya. Dengan kalian merantau kan kalian tuh tahu gitu loh betapa luasnya Indonesia. Kalian juga bisa mengetahui budaya baru, tradisi, dan kebiasaan orang-orang yang ada di tempat kalian merantau. Dan mungkin di sini aku bakal cerita ya berdasarkan pengalaman aku pribadi dan aku berharap ini bisa jadi bekal buat kalian jika seandainya kalian itu dapat tempat penempatan yang jauh dari rumah. Karena ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan jika kalian berada di tanah rantau. Preview. Kita sebagai makhluk sosial ya pasti nggak akan terlepas dari yang namanya interaksi sosial. Dan saat kalian merantau itu pasti akan ada atau kalian itu pasti menemukan perbedaan kebiasaan, perilaku, kesukaan, pola pikir dengan orang yang ada di sekitar kalian. Di situasi inilah kalian tuh harus pintar-pintar ya dalam bersikap karena berdasarkan pengalamanku pribadi juga ada banyak banget perbedaan yang aku temui di tanah rantau khususnya dalam pertemanan dan juga bersosialisasi di lingkungan kantor. Menurut aku, kesalahan yang aku lakukan dalam bersosialisasi itu adalah terlalu memaksakan diri dan berusaha untuk bisa membahagiakan semua orang. Itu jadi salah satu kelemahan ya yang harus kita ketahui gitu sebagai manusia bahwa kita tuh memang tidak bisa untuk membahagiakan semua orang dan ini aku baru sadari gitu loh ketika aku ada di tanah rantau. Semakin aku memaksakan diri untuk dekat dengan seseorang dan memaksa diri juga untuk bisa membahagiakan orang lain ya justru itu malah aku semakin dijauhin. Jadi mungkin di sini pesan buat kalian adalah jangan terlalu memaksakan diri ya. Berusaha membahagiakan semua orang. Ya, karena itu mustahil untuk dilakukan. Bersikaplah sewajarnya aja, jadi diri sendiri dan bersikap atau berbuat baik seikhlas yang kalian bisa. Karena untuk niat atau perbuatan baik itu pasti akan berbuah baik juga. Jadi percayalah kalau akan ada yang baik ke kalian juga. Sebenarnya memiliki niat baik untuk membahagiakan orang itu sah-sah aja, nggak ada salahnya. Cuman menurut aku yang salah di sini adalah ketika kalian berusaha membahagiakan orang dengan memaksakan di luar kemampuan diri, terlebih lagi sampai berusaha menjadi orang lain dengan membandingkan diri kita terhadap orang di sekitar, yaitu menurut aku yang agak miris sih. Tetaplah untuk menjadi diri sendiri. Gejolak masyarakat yang aku maksud di sini adalah permasalahan yang mungkin akan timbul, entah itu kalian dengan rekan di kantor maupun dengan orang yang ada di sekitar kalian. Tentu setiap orang pasti nggak ingin ya ada gejolak sosial gitu loh atau konflik sosial yang terjadi padanya. Tapi terkadang perbedaan pandangan itulah yang bisa memunculkan gejolak sosial. Yang nggak punya niat jahat aja kadang nggak disukain ya oleh beberapa orang, apalagi yang punya niat jahat. Di situasi yang seperti inilah aku ingin memberikan pesan ya ke kalian kalau
Jangan hanya melihat dari satu sisi atau dari satu sudut pandang saja. Karena masih banyak sudut pandang yang sebenarnya belum kalian lihat gitu loh, atau belum kalian ketahui. Dan disinilah menurut aku komunikasi jadi kunci yang bisa kalian lalui untuk bisa melihat sudut pandang yang lain itu. Aku pun di rantau sebetulnya masih belajar ya untuk berusaha memahami satu sama lain. Karena sejak awal aku kesini sama sekali gak ingin dan gak kepikiran gitu loh kalau sampai muncul gejolak sosial itu. Tapi ya hal itu tetap saja terjadi dan aku berusaha untuk memperbaiki semuanya, mengontrol emosi dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau kata orang sih, nasi sudah menjadi bubur ya, mungkin semuanya sudah terlanjur juga. Ya, aku cukup menerimanya aja sih dan berusaha untuk berpikir positif, ngambil sisi positifnya aja sih. Oh ya, kalau misalkan kalian itu udah nggak sanggup lagi ya menahan atau menerima gejolak sosial atau permasalahan yang kalian alami, saran dari aku, kalian cepat-cepat deh keluarkan itu semua, mungkin dengan bercerita ke keluarga ataupun ke orang, ke teman dekat yang kalian percayai. Karena masalah ini tuh nggak baik juga ya kalau kalian itu misalkan sendiri di perantauan terus menahan semuanya sendiri, itu takutnya nanti kalian stres, jangan sampai gitu loh berujung pada bunuh diri. Lalu untuk gejolak sosial yang mungkin kita alami di lingkungan kantor itu ketika mendapatkan rekan kerja yang nggak kooperatif. Ya mentang-mentang kita bisa nyelesain satu pekerjaan, malah semua kerjaan itu diserahkan ke kita. Ini yang mungkin sering dialami oleh para pegawai, khususnya yang masih junior gitu loh, yang masih baru kerja itu biasanya mengalami hal ini. Ya kalau kita lihat sisi positifnya sih ada aja ya, itu artinya kan kita dipercayalah mampu menyelesaikan pekerjaan yang ada. Tapi kalau sampai berlebihan kan nggak baik juga ya. Kalau aku ada di posisi itu sih nggak mau memaksakan diri ya yang kayak gimana-gimana, apalagi sampai sakit. Lakukan semaksimal yang kalian bisa, sebanyak yang kalian mampu. Kalau waktunya istirahat ya istirahat, karena kan tubuh kita juga butuh istirahat ya, nggak yang bisa ngerjain semuanya gitu. Tapi kalau seandainya pekerjaan kalian itu banyak banget dan kalian udah berusaha semaksimal yang kalian bisa, lebih lagi deadline-nya itu mungkin udah dekat, ya saran dari aku kalian berterus terang aja sih ke pimpinan kalian. Jangan pernah menyembunyikannya. Siapa tahu kan nanti pimpinan kalian itu mendistribusikan pekerjaan itu ke pegawai yang lainnya. Tapi kalau seandainya kalian sudah berterus terang ke pimpinan, tapi pimpinan kalian nggak mau peduli, ya menurut aku kalian juga jangan terlalu memaksakan. Kita kan juga punya batas ya, keterbatasan gitu, nggak semuanya kita bisa kerjakan sendirian. Setidaknya ya kita sudah berterus terang gitu loh ke pimpinan. Masalah yang nanti akan timbul, ya itu kan juga jadi tanggung jawab pimpinan. Selain itu, untuk gejolak masyarakat yang mungkin akan timbul di perantauan itu adalah kasus kejahatan. Ini yang mungkin aku benar-benar mau kasih peringatan ke kalian ya, kalau jangan sampai lengah terhadap situasi di lingkungan kalian. Yang mungkin sebelumnya kalau kalian hidup bersama keluarga gitu ya, yang aman-aman aja, nggak pernah kena kasus kejahatan, begitu kalian di tanah rantau ya jangan sampai kalian juga berpikir akan aman-aman saja. Harus tetap berhati-hati. Mungkin aku mau cerita sedikit ya pengalaman aku pribadi. Nah kalau aku di Bali ya itu sama sekali nggak pernah namanya kena kasus kejahatan. Aku tuh naruh motor aja di luar dalam situasi kuncinya masih ada di motor. Bahkan itu motor udah sampai nginep gitu loh semalam di luar dan aman-aman aja gitu, nggak ada yang curi. Tapi kalau aku di tanah rantau, jangankan naruh motor ya teman-teman, naruh jas hujan di luar aja itu udah hilang. Dan sebenarnya nggak hanya masalah jas hujan aja ya. Di sini juga aku tuh pernah kena kasus kecurian laptop, yang dimana itu laptop pinjem juga ya. Aku tuh nggak tahu ya kronologinya itu seperti apa, tapi yang jelas ketika aku balik dari luar gitu ya, itu tuh pintu kos memang dalam situasi terkunci. Nah begitu aku buka udah nggak ada gitu loh, laptopnya udah hilang.
Terus ini tuh yang masalah bikin aku cukup kaget ketika aku tidur siang. Ini kan kosku situasinya dalam pintu depan terkunci, lalu pintu belakang itu ya kebuka gitu loh, supaya angin ada udara masuk ke dalam kos, karena saat itu situasinya mati listrik dan sangat panas. Ternyata begitu aku bangun-bangun, bukannya malah angin yang masuk, tapi maling gitu loh yang masuk ke kamar kos. Dan itu cukup kaget sih situasi yang seperti itu. Begitu aku bangun, di dalam kos itu udah ada orang yang nungguin aku, mungkin mau mencuri ya, tapi belum kesampaian gitu. Untunglah nggak ada barang yang hilang saat itu. Dan ya aku rasa memang si maling itu mau mencuri, tapi aku udah keduluan bangun. Akhirnya ya kepergok gitu. Dan aku tanyakan apa alasannya, dan aku pokoknya nggak bisa itu loh terima alasannya. Intinya itu adalah pasti dia itu mau mencuri karena lewat pintu belakang. Dan itu kan menurut aku nggak sopan ya. Kalau misalkan ya pintu depan dikunci, ngapain masuk ke kamar orang lewat pintu belakang. Sebenarnya nggak hanya kasus pencurian aja, tapi saat awal aku kesini itu udah sering banget dimintain uang gitu oleh orang yang nggak aku kenal di jalan. Ini bukan ngemis di lampu merah ya, bukan, tapi ini tuh aku situasinya lagi jalan gitu loh, lagi naik motor, itu tiba-tiba di stop sama orang yang nggak aku kenal gitu loh, dan dia ya dengan berbagai macam alasan, intinya itu adalah mau minta uang. Ya aku kasih aja sih gitu loh, tapi dengan jumlah yang nggak banyak juga. Dan untunglah mereka itu nggak yang sampai bawa senjata tajam gitu, nggak yang sampai melakukan kekerasan. Dan ya begitu aku kasih, syukurlah mereka langsung pergi gitu loh, nggak yang aneh-aneh. Aku cerita gini sebenarnya nggak ada niat atau tujuan untuk menjelek-jelekan tempat aku merantau saat ini, dan aku juga nggak ada niat ya untuk menakut-nakuti kalian. Tapi di sini aku hanya ingin mengingatkan kalian bahwa harus selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, karena kita kan nggak akan pernah tahu ya tindakan kejahatan apa yang mungkin akan menyerang kita. Kenapa aku ingin bahas masalah ekonomi dan finansial? Karena ini jadi salah satu hal yang penting ya dalam hidup. Sebenarnya nggak hanya saat kalian ada di perantauan saja, tapi saat kalian pun ada di rumah ya harus pintar-pintar juga untuk memanajemen uang. Aku nggak bermaksud ya untuk sok menggurui kalian dalam memanajemen uang, tapi percaya deh, ini tuh penting banget untuk kalian lakukan. Karena gini, kalian kan udah dapat penghasilan ya, terus kalian tuh juga hidup jauh dari orang tua. Kan kalian juga nggak mau kalau terus-terusan bergantung pada orang tua. Disinilah saat terbaik untuk kalian dalam mengontrol pengeluaran kalian, dan jangan sampai kalian juga terlilit hutang. Kalau bisa, kalian itu bikin satu rekening lagi ya, khusus untuk nabung. Jadi uang nabung itu dipisah dengan uang yang biasa kalian gunakan untuk transaksi atau belanja sehari-hari. Jadi jangan pernah ganggu satu rekening itu yang khusus untuk tabungan kalian. Lalu kalau seandainya kalian itu bisa masak, ya usahakan untuk masak sendiri saja. Sebenarnya aku juga nggak bisa masak yang terlalu gimana-gimana. Paling ya aku goreng ayam, goreng nugget, telur gitu, supaya meminimalisir pengeluaran. Terus kalau untuk masalah fashion maupun hiburan, ya nggak ada salahnya kalau kalian sesekali mengikuti yang lagi hype. Cuman ya jangan keterusan juga ya. Ini yang nanti bisa sulit gitu loh untuk mengontrol pengeluaran kalian. Dan menurut aku kunci yang utama ya untuk bisa mengatur masalah finance ini adalah jangan ikut-ikutan orang. Karena kebutuhan setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Dan itu menurut aku nggak akan ada habisnya. Ya, atau mungkin kalau kalian mau nambah income ya, kalian bisa memanfaatkan hari libur maupun jam kosong untuk nambah-nambah pemasukan juga nggak apa-apa sih. Well, mungkin gitu aja ya. Intinya di perantauan itu kalian jangan aja melakukan hal yang macam-macam. Jalanin aja, selalu berdoa dan berbuat yang terbaik. Pasti kok suatu saat kalian itu akan baik-baik aja dan mendapatkan hikmahnya.
Kalau kalian ada saran konten atau mau request konten video, bisa komen aja di bawah video ini. Kalau kalian ada pertanyaan juga silahkan bisa ditanyakan, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Like dan share juga video ini ke teman kalian yang mungkin sama-sama akan merantau. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.